Halo, selamat pagi anak-anak homeschooling bintang harapan yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Pasti baik. Ya, semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, selalu menjagai kita semua. Nah, anak-anak, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum belajar kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Terus terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah ada Alkitabnya semuanya. Yuk kita baca, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Nah, Miss bacain cepat ya. Oke, siap. Siapkan telinganya. Oke. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci dengan mereka, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selanjutnya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Salib ya, disalib di atas kayu salib. Kenapa sih Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib? Nah, kemarin kita sudah tahu semuanya ya, untuk menebus dosa kita semuanya ya. Nah, anak-anak, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Apa ya? Nah, sebelumnya kita akan baca firman dulu ya. Oke, siapkan
Alkitab kalian yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitab kalian dan kita akan baca firman Tuhan. Ayo. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, tadi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dialami oleh para murid? Pada ketakutan, pada nangis, pada sedih. Dan apa yang dialami? Mereka pada sembunyi di rumah. Ya, rumahnya pada dikunci. Mereka berkumpul bersama murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul. Tetapi rumahnya itu dikunci. Kenapa? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang Romawi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi? Kepada orang Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pasti sedih ya kalau kehilangan orang yang kita sayangi. Nah, seperti para murid juga kehilangan Tuhan Yesus, orang yang sangat mereka sayangi, sangat mereka cintai. Dan para murid berharap bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong mereka. Tuhan Yesus adalah superhero mereka. Kenapa? Selalu memberi pertolongan, selalu waktu lapar dikasih makan, waktu sakit disembuhkan, segala sesuatu kalau bersama Yesus selalu ada pertolongan. Nah, di situ juga mereka berharap bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dari Romawi. Nah, ternyata mereka salah. Ternyata Tuhan Yesus mati. Ternyata Tuhan Yesus disalib. Terus mereka nggak ada penolong lagi. Mereka nggak ada yang membela lagi. Sedih ya, mereka sedih, mereka nangis sedih sekali. Mereka sembunyi di rumah, selalu dikunci pintunya. Takut mereka dicari orang-orang Yahudi maupun para tentara. Nah, anak-anak, waktu para murid berkumpul di rumah mereka, di salah satu rumah mereka dikunci pintunya, tiba-tiba saat mereka sedang ketakutan, tiba-tiba datang damai sejahtera bagi kalian semua. Damai sejahtera bagi kamu. Hah? Yang tadinya sedih. Hah? Itu kayak Tuhan, kayak suaranya Tuhan Yesus. Gitu. Oh benar, ternyata itu Tuhan kita hadir. Tuhan Yesus hadir. Mereka sangat sukacita. Hah? Terus mereka sangat bahagia karena ternyata Yesus tidak mati seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka kira. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, mereka sangat senang sekali, mereka sangat bahagia, sangat sukacita karena Yesus yang mereka banggakan, Yesus yang mereka sayangi, ternyata ada bersama-sama dengan mereka. Senang sekali. Nah, ternyata ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Betul, yaitu Thomas. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Kemudian para murid ini bercerita kepada teman-teman yang lain. Ternyata Yesus hadir menemui kami. Cerita kepada Thomas juga. Thomas percaya enggak? Dia bilang, tidak mungkin. Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus sudah disalib dan dikuburkan. Aku tahu itu. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mati. Terus murid-murid meyakinkan semuanya, enggak, Tuhan Yesus datang menemui kami semua. Terus Thomas gimana? Tetap tidak percaya. Aku tetap tidak percaya sebelum aku melihat melihat bekas tangannya yang disalib, bekas perutnya yang habis ditusuk. Aku tidak percaya. Waktu setelah 8 hari mereka berkumpul lagi bersama para murid dan Thomas juga ada di sana. Tiba-tiba selalu damai sejahtera bagi kalian, damai sejahtera bagi kamu semua.
Hah? Thomas terbelalak. Thomas kaget. Terus dia sukacita. Wah, Tuhanku hidup. Terus Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, ini tanganku, cucukkanlah jarimu di telapak tanganku nih. Katanya ditarik tangannya, nih. Oh iya Tuhan, ini benar engkau, ini bekas disalib. Terus perutnya, nih, Thomas lihat nih, nih bekas ditusuk. Oh iya Tuhan, sekarang aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau ada. Engkau tidak meninggalkan kami. Wah, akhirnya seluruh para murid bersukacita, bersenang sekali. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, dari cerita ini apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat dengan adanya kehadiran Yesus, kebangkitan Yesus, anak-anak, itu membawa sukacita bagi kita semua, membawa pengharapan baru kepada kita semua, membawa memperbarui iman kita semua, anak-anak. Mungkin bagi kalian yang sedih, mungkin saat ini tidak bisa sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa jalan-jalan bebas seperti dulu, bahkan mungkin kalian punya bersama keluarga, mungkin tidak bisa kemana-mana, atau mungkin kalian punya masalah. Aku sedih karena aku tidak bisa belajar dengan baik. Aku sedih karena aku tidak seperti mereka, orang kaya atau orang pintar atau orang cantik dan ganteng, semua punya uang banyak. Anak-anak yang kasih Tuhan, ingat, dengan kehadiran Yesus membawa sukacita baru kepada kita semua. Jangan khawatir, semua kelemahan kita diangkat. Asalkan kita mau belajar, asal kita mau berusaha, dan harus selalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Di saat sedih, berdoa kepada Tuhan. Di saat mungkin tidak punya uang, berdoa kepada Tuhan. Di saat tidak bisa belajar dengan baik, berdoa kepada Tuhan. Di saat sedih, apapun masalah kalian, berdoa kepada Tuhan. Membaca Alkitab yang sudah bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, minta mama atau kakak, koko, papa untuk dibacakan, ya. Nah, kalian akan selalu bersukacita dan Tuhan akan memampukan kalian semua, memberi sukacita baru, memberi pengharapan baru. Masa depan kalian dijamin oleh Tuhan asalkan kita terus setia beribadah, berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini.